wisata dan Kota Samarinda. Baik, kita akan mulai langsung kepada topik kita. Apa sih Sigita Mahagita Award 2021? Oh ya, lupa juga nyapa teman-teman pengelola yang sudah bergabung di sini, di link ini. Selamat pagi, salam sehat semua. Semoga tetap semangat sambil menunggu PPKM pelan-pelan buka ya. Amin. Pelan kita bekerja. Oke, dengan segala keterbatasan kita, karena semoga bisa mengikuti dengan baik ya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu kerangka acara kerja bagaimana Sigita Mahagita ini kita laksanakan tahun ini. Kemudian nanti yang kedua, kita masuk ke sesi yang akan disampaikan oleh master kita nih Pak Fauzan, yang akan menjelaskan yang akan kita nilai nanti adalah berbasis CHSE. Beliau akan menjelaskan poin atau kriteria seperti apa sih dari CHSE ini yang akan beliau nilai bersama tim. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan dengan testimoni yang nanti diawali oleh Ketua Putri Kaltim, Mbak Dian Rosita, kemudian nanti diikuti oleh Ketua Putri Samarinda dan diikuti oleh Wakil Ketua Samarinda. Baik, saya akan mulai. Sigita Mahagita adalah kependekan dari strategi meningkatkan kunjungan pada objek wisata. Jadi disingkat Sigita Mahagita. Mahanya itu adalah ditambahin lagi adalah malam penghargaan bagi pengelola objek wisata. Awal atau ide awal dari kegiatan ini adalah tahun 2019. Itu bagaimana sih memotivasi teman-teman pengelola untuk tetap setia memberikan karyanya, baik ide kreatifnya untuk bagaimana menarik wisatawan datang ke Kota Samarinda. Itu awal idenya. Terus kalau pengelola itu sendiri sudah menyumbang ide kreatifnya, kemudian menyumbang inovasinya, itu ngapain lagi gitu loh. Jadi dari kegiatan ini kami ingin membuktikan bahwa pemerintah itu ada, pemerintah memperhatikan, pemerintah mendukung, pemerintah memberikan motivasi dan bersama-sama dengan pengelola untuk membangun kepariwisataan khususnya di Kota Samarinda. Nah, kemudian ide awal untuk menentukan siapa yang diberikan penghargaan gitu kan, apakah semuanya dikasih penghargaan? Ya semuanya sih kita berikan penghargaan karena semuanya adalah bagian dari masyarakat Kota Samarinda ya. Tapi ada kriteria yang harus kita tetapkan agar standar gitu. Jadi kalau semuanya dikasih penghargaan nggak jelas ini standarnya gimana sih gitu. Berarti asal saya jadi pengusaha pariwisata udah pasti dihargai gitu ya. Pasti dihargai juga, tetapi kan ada kriteria yang harus dilewati supaya semuanya terstandar. Nah, awal dari Sigita Mahagita ini, kita standar utamanya itu adalah jumlah kunjungan wisata. Jadi pengelola yang mampu meningkatkan kunjungan wisata pada objek wisatanya itu yang akan kita beri penghargaan. Itu awalnya.
Nah, karena dasarnya adalah kunjungan, jumlah kunjungan, sehingga tahun 2020 itu agak sulit saya pertahankan kegiatan ini, anggarannya akhirnya ditiadakan karena waktu itu mulai pandemi ya, 2020 itu mulai pandemi, dan dengan alasan itulah makanya anggaran kita semuanya dikembalikan sehingga Sujita Maha kita tidak bisa kita laksanakan tahun 2020. Tahun 2021 pandemi masih diperpanjang sehingga Sujita Maha kita terancam tidak dilaksanakan. Saya harus berpikir keras untuk mempertahankan ini di Bapeda, sehingga saya menggeser tidak lagi berpatokan pada kunjungan wisata, karena kunjungan wisata kan susah, udah di PPKM, kemudian lockdown ya, sedangkan dilarang berkerumun, dari mana mereka akan mendapatkan jumlah kunjungan, jadi itu yang susah. Sehingga tahun ini saya diskusi dengan master saya, Pak Wojan, tidak bisa lagi kita berpegang pada jumlah kunjungan. Oke, tahun ini jumlah kunjungan wisata kita abaikan, tapi kita lebih terfokus kepada kualitas objeknya yang berbasis CHSE. Jadi itu sebabnya kita akan berbicara tentang sosialisasi CHSE hari ini. Kemudian nanti kriteria apa aja yang akan dinilai dari CHSE ini, yang akan menjadi dasar untuk terpilih menjadi penerima penghargaan Sujita Maha Kita Award tahun ini. Nah, itu adalah sekilas bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan kita ini tahun ini. Yang pertama, jumlah kunjungan tidak lagi menjadi bagian dari penilaian, tetapi objek wisatanya yang akan dinilai adalah bagaimana dia menerapkan CHSE-nya, bagaimana dia menerapkan protokol kesehatan pada objek wisatanya, sehingga objek wisatanya layak menjadi objek wisata yang dikunjungi, yang terstandar dari Kemenparekraf, juga ada sertifikat ya. Jadi ini juga akan menjadi pertimbangan di dalam memilih siapa yang akan kita beri penghargaan tahun ini. Kemudian nanti dari pemerintah sudah menyediakan bagi yang terpilih nanti akan kita sediakan plakat, kemudian goodie bag, kemudian nanti akan dapatkan piagam. Kemudian tambahannya tahun ini kita sudah sediakan uang pembinaan. Ya, jadi kita untuk bisa semakin memotivasi teman-teman pengelola di tengah pandemi. Jadi kita membantu memulihkan ekonominya dengan cara memberikan uang pembinaan. Tahun ini kita targetkan 17 objek ya. Kita targetkan 17 objek yang nanti bisa lolos. Mudah-mudahan target kita tercapai untuk penerima penghargaan ini. Mungkin itu saja dulu pengantar dari saya, gambaran bagaimana pelaksanaan Sujita Maha Kita tahun ini. Kita akan langsung ke Pak Wojan ya. Kita akan langsung ke Pak Wojan karena waktu kita sangat oke, silakan Pak Wojan. Baik, terima kasih Ibu. Suara saya terdengar jelas? Pak Sofyan? Halo, tes. Jelas, suara Pak. saya? Oke, aman. Oke, terima kasih Mas Aris. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.
Ya, Langsung situ aja, Pak. sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kota Samarinda, khususnya bidang Bu Agnes yang mempercayakan pagi kali ini kepada kami untuk membuat penilaian si Juwita Mahadita. Memang di saat pandemi seperti ini lumayan pusing lagi ya. Kalau beberapa waktu yang lalu seperti yang dijelaskan Bu Agnes tadi, kita fokus pada jumlah kunjungan dan saat ini itu tidak mungkin kita kejar, maka sekarang adalah pada CHSE-nya atau program Clean Health, Safety, and Environment lingkungan. Nah, tugas saya kali ini adalah mencoba untuk mensosialisasikan penilaian CHSE yang ada dari kementerian. Pendaftarannya itu gratis, hanya saja nanti harus ada yang diisi, namanya asesmen mandiri atau penilaian mandiri. Nah, mungkin saya coba share screen sebentar. Terlihat ya? Oke, ini dia sosialisasi CHSE. Singkat saja, C-nya dari clean, H-nya dari health, kesehatan, S-nya safety, keamanan, dan E-nya adalah environment sustainability atau kelestarian lingkungan. Jadi dalam CHSE ini ada empat dimensi yang dinilai, dan total pertanyaan ada 84. Hanya saja nanti yang saya sampaikan saya persingkat menjadi sekitar 50-an. Teknisnya nanti akan saya jelaskan. Mengapa perlu panduan? Saya jelaskan dulu bahwa faktor penarik utama kunjungan wisatawan adalah daya tarik wisata, yaitu segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi ini dia sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Nah, saat ini yang menjadi sasaran tujuan kunjungan wisatawan yang di atas warna kuning ini agak susah ya, kenapa? Karena masa pandemi ini. Nah, untuk itulah kenapa kita perlu panduan. Ya, untuk siapa sih sebenarnya? Sebenarnya bukan untuk kita sendiri, tapi yang pertama adalah untuk pengusaha atau pengelola dari daya tarik wisata. Yang kedua, buat karyawan yang bekerja. Yang ketiga, buat pengunjung itu sendiri. Yang keempat, buat pemerintah dan juga asosiasi pariwisata Tarwis atau pengelola wisata yang lainnya. Nah, CHSE yang tersedia ada beberapa kriteria atau kategori. Ada hotel, rumah makan, daya tarik wisata, arung jeram, pondok wisata, selam, usaha transportasi, dan golf. Nah, saat ini kita fokus di daya tarik wisata dan transportasi wisata juga ada ya, tapi tidak banyak. Ya. Dan ini adalah beberapa destinasi yang sudah mendapatkan CHSE beberapa waktu yang lalu. Di kapal transportasi wisata ada kapal wisata dan pesut etam. Kemudian untuk yang daya tarik wisata baru ada 5 di Samarinda yang terdeteksi atau yang terdaftar di kementerian. Di antaranya adalah MLG, Rumah Ulin Arya, Pemancingan Jukut Etam, Taman Salma Sofa, dan Pemandian Serayu Lestari. Sehingga mereka, saya minta perwakilan kalau bisa hari ini hadir, dan alhamdulillah mereka semua hadir untuk memberikan testimoni, kesaksian bagaimana rasanya saat mereka kemarin divisitasi atau dikunjungi oleh auditor. Karena pasti kan beda ya pada saat pengalaman kita hanya didatangin saat pengisi dan lain sebagainya. Nah, oke, sebentar. Ya, saya share lagi untuk penilaian. Ya, ini dia penilaiannya. Nanti formulir ini akan dibagikan oleh Dinas Pariwisata Kota Samarinda. Nama daya tarik wisatanya apa, perusahaan pengelolanya atau ya pengelola ya. Kemudian nomor TDUP atau NIB,
jumlah tenaga kerja, dan alamat medsos. Nah, nanti setelah ini akan ada lagi sosialisasi untuk mendaftar CHSE dan mendaftar NIB. Kenapa? Karena untuk mendaftar CHSE itu perlu nomor induk berusaha. Butir-butir penilaian ada beberapa, yakni ada 4. Kriterianya juga ada 3. Ya. Indikator, nah di sini nanti ada bukti audit. Pada saat statement itu adalah misalnya memiliki dan melaksanakan mekanisme aturan untuk kebersihan di daya tarik wisata, maka harus ada bukti audit, catatan, dokumentasi, foto ataupun video. Ini harus disiapkan oleh tim pengelola dan dikembalikan pada saat tim penilai melakukan kunjungan. Kemudian ini akan diisi oleh tim penilai. Kalau ada maka skornya 1, kalau tidak ada maka skornya 0. Berapa nanti total ke bawahnya? Ini saya akan coba mulai dari satu persatu dulu. Tadi mekanisme aturan. Yang kedua adalah menyediakan dan memasang informasi dan himbauan tertulis tentang pengelolaan kebersihan di daya tarik wisata. Apa indikatornya? Tersedia himbauan tertulis, bisa berbentuk spanduk atau stiker. Terserah mau seperti apa, boleh spanduk atau stiker. Misalnya jagalah kebersihan dan lain seterusnya. Kemudian ada 3 adalah memiliki sarana cuci tangan pakai sabun dalam jumlah yang cukup dan berfungsi dengan baik, dilengkapi dengan sabun dan hand sanitizer. Tersedia dokumentasi tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan hand sanitizer. Di sini berfungsi dengan baik. Artinya kalau misalnya ada airnya tapi airnya habis, sabunnya nggak ada, berarti kemungkinan pada saat kunjungan nilainya tidak 1, tapi akan jadi 0. Kemudian melakukan pembersihan area dan barang publik dengan disinfektan. Nah, kita cuma minta dokumentasi alat semprotnya saja dan cairan disinfektan. Kemudian kamar mandi, toilet yang tersedia dalam kondisi hygiene, bersih, kering, dan tidak bau, dan berfungsi dengan baik. Kita cuma minta tersedia tata tertib aturan yang ada di dalam toilet. Misalnya tidak boleh membuang sampah di sembarangan atau tisu dan harus disiramnya, ada tata tertibnya. Ya. Semuanya ada di internet atau di Google, silahkan bisa dicari. Kemudian menyediakan tempat sampah tertutup dengan jumlah yang cukup. Tersedia tempat sampah tertutup. Nah, di tempat sampah kalaupun ada harus tertutup, jangan tidak tertutup karena udah standarnya. Yang ke-7 atau A18, melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan panduan mekanisme aturan pelaksanaan kebersihan. Di sini kita minta hanya jadwal pemantauan dan evaluasi oleh pengelola. Jadi ada checklist misalnya hari Senin dibersihkan atau belum, kita hanya minta itunya saja. Kemudian kesiapan SDM, karyawan dan pemandu wisata lokal melaksanakan himbauan untuk mencuci tangan. Jadi tersedia SOP pelaksanaan kebersihan bagi karyawan. Kata kuncinya adalah SOP di sini. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah pengunjung. Nah, pengunjung juga diminta himbauan. Kita juga minta tersedianya SOP pelaksanaan kebersihan bagi pengunjung. Dan kemudian yang nomor 10, pengunjung melaksanakan himbauan tersebut. Ada stiker atau spanduk tentang larangan membuang sampah sembarangan. Jadi untuk dimensi kebersihan ada kurang lebih 10. Kalau seandainya ini poinnya satu-satu sudah terpenuhi, maka di sini akan menjadi totalnya adalah 10. Kita melangkah ke dimensi yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan indikatornya menjadi B ya. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID di wilayahnya. Nah, kita hanya meminta di sini buktinya apa? Kalau memperhatikan. Jadi kemarin diskusi dengan Bu Agnes, paling tidak peserta memiliki koleksi surat edaran Wali Kota Samarinda terkait PPKM. Nah, ini dari minggu ke minggu biasanya Mbak Dian ini paling sering sharing. Wah, edaran PPKM. Nah, penilaiannya kalau misalnya punya koleksi ini maka akan dikasih nilai 1 ya. Jadi kalau mau melengkapi silakan minta ke Mbak Dian nanti ya.
Kemudian yang kedua, memiliki dan melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan kesehatan. Lagi-lagi tersedianya peraturan SOP untuk kesehatan. Pak, gimana cara bikin SOP? Nanti tinggal diklik di Google atau nanti saya share di kolom chat. Semuanya sudah ada contohnya, tinggal diikuti dan mungkin diganti tulisannya atau kata-katanya. Ya. Kemudian kan menyediakan dan memasang himbauan tertulis tidak melakukan kontak fisik. Kemudian himbauan tidak menyentuh bagian wajah. Himbauan untuk menjaga jarak aman. Himbauan untuk pakai masker dan sarung tangan. Himbauan untuk menerapkan etika bersih dan batuk, serta himbauan untuk mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin. Nah, yang warna hijau semua ini dari poin 13 sampai 18, hanya kita minta adalah ada stiker atau spanduk himbauan untuk ke semua yang warna merah ini. Kelihatan ya? Jadi boleh stikernya ini satu stiker digabung semua. Jadi ada gambarnya. Jadi tidak tidak memakan tempat, tidak memakan banyak spanduk ya. Jadi cukup poin 13 sampai 18 ini ada gambarnya. Ada himbauannya. Skornya akan nampak dapat 1 sampai 1. Ya. Kemudian yang 19 menyediakan peralatan dan perlengkapan kesehatan di daya tarik wisata. Adanya isi dari P3K atau kota P3K. Boleh minyak kayu putih, perban, betadine, handyplus, kain kasar, dan lain-lain. Pak, apakah harus kita punya kotak P3K? Tidak harus. Jadi misalnya cuma kotak kotak plastik misalnya, atau misalnya tempat saja yang di dalamnya ada konten sederhana ini saja. Ya, tidak usah mahal-mahal. Kemudian memiliki aturan dalam bahwa pengusaha dan atau pengelola atau pemandu serta pengunjung dan pihak lain beraktivitas di daya tarik menggunakan masker. Nah, ini ada kebijakan new normal, nanti saya akan kasih semuanya. Tinggal dilihat, saya akan share kebijakan untuk pengelola, karyawan, juga pengunjung. Ya. Memiliki mekanisme pemeriksaan suhu tubuh mengacu pada protokol kesehatan, yakni lebih dari 37,3 derajat. Jadi kalau seandainya menemukan pengunjung yang terdeteksi 37 sekian, maka harus dilaksanakan 2 kali pemeriksaan, jaraknya 5 menit. Who knows, siapa tahu nanti ternyata mungkin termogan yang bermasalah. Kenapa? Karena banyak orang yang memakai, bisa jadi bermasalah. Jadi coba cek sekali, ternyata suhunya sekian, maka harus dicek ulang. Kasih waktu 5 menit, kita cek ulang lagi. Jika masih sama, maka paling tidak dia akan terindikasi lagi demam. Tapi harus dicek lagi ya. Kemudian menerapkan prokes ada 3 buat pengelola, buat pekerja atau karyawan, dan juga buat pelanggan atau konsumen. Kemudian ruang publik dan ruang kerja bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit. Kita cuma minta ada tersedia semprot pembasmi serangga sejenis baygon, apit, atau lain-lain. Itu udah dapat poin 1 ya. Kemudian, buat pengelola juga harus menerapkan manajemen kunjungan dan alur pengunjung, pengaturan lama waktu kunjungan, dan jumlah orang yang diperbolehkan. Jadi ada 4 di sini, alur kunjungan, masuk atau keluar harus pisah, berapa lama dia boleh di dalam, kalau misalnya cuma waktu 2 jam atau 3 jam Anda yang menentukan, harus ada keterangan itu, dan berapa jumlah kapasitas yang boleh masuk, kemudian menginformasikannya kepada pengunjung melalui media online atau offline, luring atau daring. Jadi misalnya Anda punya sosial media, kita pengen lihat buktinya ada nggak di situ. Ya. Ini untuk yang 23 atau B119. Kemudian yang 24 juga demikian, menyediakan pelayanan reservasi melalui telepon, media sosial, dan media lainnya, serta pembayaran non-tunai untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Nah, untuk pembayaran non-tunai itu biasanya ada barcode, scan barcode, nanti saya tunjukkan contohnya. Itu bisa ke Bank Indonesia dengan Mas Adi, itu tinggal datang ke sana bahwa destinasi wisata kami butuh pembayaran non-tunai, tolong dibuatkan, dan itu bisa dibuatkan gratis. Ya, nanti saya tunjukkan contohnya.
Nah, kemudian buktinya tersedia bukti tersebut. Kemudian kan menyediakan formulir berbasis daring untuk mendata nama asal daerah dan nomor kontaknya. Jadi untuk tracing ini, ya. Bagi yang sudah melakukan reservasi bisa mendata pengunjung dengan mengisi. Bisa download di aplikasi Play Store buku tamu atau sederhana seperti ini saja. Nama, asal daerah, nomor HP. Paling tidak untuk mendeteksi. Nanti visitor atau apa sebenarnya auditor akan menanyakan ini semua, ya. Kemudian menyelenggarakan paket-paket wisata. Tersedia brosur paket wisata. Udah, itu aja udah cukup. Ya, ada kita bisa lihat poinnya satu. Ya. Memiliki media komunikasi dan koordinasi serta melaksanakan koordinasi secara intensif dengan dinas kesehatan, satgas COVID atau rumah sakit. Nah, ini kita cuma minta memiliki kontak person yang ada di dinding ya, atau di mana di penerimaan tamu misalnya nomor HP tersebut atau nomor kontak personnya. Satgas COVID, daerah kelurahan, kemudian diletakkan di tempat yang terlihat, atau mungkin klinik, atau mungkin dokter boleh, atau mungkin tempat kebakaran, pemadam kebakaran ya boleh. Kemudian yang agak sedikit kerjasama adalah menyediakan asuransi kesehatan. Jadi kerjasama dengan asuransi kesehatan, buktinya adalah tulis stiker kerjasama. Ya, mungkin ada beberapa yang mungkin agak berat, tapi memang seperti inilah yang diminta oleh pihak kementerian. Ya. Nah, kemudian kesiapan SDM, ada karyawan, ada pemandu, ada pengunjung. Himbauannya ada 3 sama-sama, ya. Kemudian melaksanakan himbauan tersebut tetap jaga jarak dan yang selanjutnya adalah karyawan dan pemandu itu memberikan salam dengan mengaturkan kedua telapak tangan di dada sebagai pengganti berjabat tangan. Nah, semuanya udah ada nih di PowerPoint. PPT yang udah saya siapkan, nanti saya akan tunjukkan lagi. Oke, kemudian partisipasi pengunjung. Pengunjung bersedia untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas. Pengunjung melaksanakan himbauan untuk memakai masker, sama seperti tadi, pengunjung melaksanakan himbauan tetap jaga jarak. Kita hanya minta ada stiker atau stem spanduk yang tertempel di tempat destinasi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ada kebijakannya seperti ini, saya tunjukkan dulu sebentar. Sebentar. Ya. Ini dia. Ini udah saya buat protokol kesehatan ada 3. Silakan Bapak Ibu nanti tinggal tiru, ambil, tapi tolong jangan samakan bentuk hurufnya. Boleh dengan variasi yang lain atau latar belakang yang lain. Ini udah ada untuk pengurus atau pengelola, kemudian ada juga buat pekerja di halaman berapa pekerja? Di 9 ya. Bagi pekerja ini udah ada. Kemudian ada juga untuk konsumen. Sudah ada semua. Ya, standar-standarnya. Silakan ini ditiru, diambil untuk dibuatkan stiker atau dibuatkan spanduk. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Ya, ini yang kedua. Totalnya ada sampai dengan 36, maka akan hitung di sini. Kalau poinnya ada 111, maka total kelihatan. Lanjut ke dimensi keselamatan. Dimensi ketiga adalah keselamatan, sama lagi memiliki dan melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan keselamatan. Buktinya apa? Tersedia SOP keselamatan. SOP keselamatan contohnya saya udah punya, nanti tinggal saya share. Silakan ditiru tapi disesuaikan dengan tempat atau kondisi tempat destinasi Anda, ya. Karena pasti destinasi macam-macam, ada yang kolam renang mungkin ya, kemudian ada yang alam, buatan dan seterusnya. Kemudian menyediakan kotak P3K, kotaknya tidak harus P3K, yang penting ada isinya.
Kemudian ada menyediakan alat pemadam kebakaran, APAR atau pemadam api ringan ya. Tersedia bukti foto APAR, ini penting sekali. Memang mungkin kita merasa kita belum ada nih. Tapi kalaupun mau beli itu ada yang kecil, kemasan kecil 1 kilogram hanya sekitar 260.000 ya. Ada dapat poin 1. Pak, kita udah ngeluarin banyak tapi baliknya nggak dapat, apalagi PPKM seperti itu tidak dapat uang. Nah, disinilah Bapak Ibu lagi menyiapkan ini semua. Kenapa? Dinas Pariwisata Kota Samarinda, Bu Akbar sudah mengungkapkan tadi bahwa akan ada uang pembinaan. Jadi kalau Bapak Ibu dapat, maka akan dapat uang free, uang cash ya tadi ya, uang untuk melakukan ini semua gitu. Artinya uang untuk operasional, untuk biaya operasional. Kemudian menyediakan informasi tertulis mengenai mekanisme penyelamatan diri dari bencana alam, dari kebakaran yang nomor 41 sama. Tersedianya SOP, hanya SOP saja. Ya. Silahkan cari di internet atau bisa ikut nanti yang saya share. Ada menyediakan peta lokasi titik kumpul yang aman. Peta atau petunjuk arah jalur evakuasi. Kemudian yang selanjutnya berkoordinasi intensif dengan Dinkes, BPPD, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan kepolisian. Kita hanya paling nggak ada nomor telepon yang tertulis di mana ya di tempat Anda ya, atau spanduk, stiker boleh, terserah. Kemudian selanjutnya sumber daya manusia dan pengunjung juga kita butuhkan. Adanya SOP keselamatan sama dengan yang poin pertama tadi. Kemudian ada tersedia rambu tanda untuk informasi lokasi titik kumpul dan juga rambu tanda jalur evakuasi. Sudah 47 total dari 3 dimensi. Nanti akan kelihatan lagi di sini. Kemudian yang terakhir ini kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan dimensi yang keempat ya, dari E ya, CHSN yang E yang keempat, memiliki dan melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. Apa buktinya? Hanya ada stiker spanduk hemat air. Selanjutnya ada memiliki dan melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, listrik, gas, cuman ada SOP-nya pemanfaatan atau spanduk atau stiker itu listrik gas berbentuk SOP boleh atau spanduk tadi ya. Nah, kemudian ada lagi pemilihan sampah organik dan non organik serta limbah medis. Bagaimana SOP-nya? Bagaimana membuangnya? Apakah harus dibakar ataukah dibuang ke sungai dan lain sebagainya? Ada, tapi jangan dibuang sungai ya. Kemudian aturan pengolahan limbah cair. Nah, ini saya tahu nih, Ulin Arya udah menerapkan ini. Luar biasa, limbah cairnya bisa diolah lagi. Karena saya sudah memantau ke sana, luar biasa ya. Dia peduli dengan lingkungan. Tersedia prosedur pengolahan limbah cair berbentuk SOP. Nanti saya minta dari Ulin Arya bisa bicara testimoni tentang yang pernah didapat ya, auditor tahun lalu. Kemudian aturan kelestarian lingkungan, tersedia SOP untuk kelestarian lingkungan, dan yang terakhir ada spanduk hemat air dan spanduk hemat energi. Total dari dimensi tadi, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, nilainya akan tertampak di sini secara otomatis. Kita akan memilih yang paling tinggi, yang paling banyak, itulah yang akan dinobatkan atau menjadi peserta yang layak mendapatkan penghargaan dari si Juwita Mahagita. Ya, kira-kira itu. Sebelum saya akhiri, saya akan berikan contoh dulu untuk beberapa ilustrasi gambar. Kelihatan ya? Ini contoh gambar jagalah kebersihan, silakan diikutin. Banyak sekali di Google. Kelihatan ya ini ya? Kemudian ada jagalah kebersihan, stiker, perhatian buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada tata tertib homestay, boleh tata tertib destinasi Anda. Diganti ya, isinya disesuaikan. Ada stiker cuci tangan,
ada perhatian dengan gunakan hand sanitizer sebelum masuk, silakan kalau mau dipakai. Kemudian area wajib menggunakan masker. Bisa saja nih wajahnya wajah Anda. Cara-cara menyelamatkan diri saat kebakaran ada SOP-nya. Ya, ini untuk gedung. Jadi yang nomor 2 jangan jangan diambil karena kan pakai lift di tempat Anda pasti nggak tahu. Ya, ada 1 sampai 5. Kemudian SOP selanjutnya. Nah, ini ada 5 himbauan tapi dalam 1 stiker. Menjauhi kerumunan, cuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas dan menjaga jarak. Silakan. Mau gambarnya diganti, modifikasi boleh. Nah, ini adalah titik poin berkumpul ya, evakuasi. Nah, ini adalah stiker hemat energi, hemat listrik, hemat air. Silakan ditempel di tempat ada kerannya atau yang ada stop kontaknya. Nah, ini tadi daftar yang sudah dapat CHSE. Nah, ini adalah contoh yang saya dampingi kebetulan Pola Homestay, penggunaan QR code pembayaran yang non tunai tadi. Jadi Bapak Ibu silakan datang ke Bank Indonesia atau nanti saya kasih nomor kontak personnya, minta buatkan gratis ya. Silakan nanti akan didata bagaimana mekanismenya pendaftaran yang jelas mungkin nomor rekening ya. Kenapa? Karena begitu kita scan barcode di sini akan langsung masuk ke nomor rekening pengelola ya. Ini kalau kebetulan kita nginep di homestay-nya di Pela, kita bayar pakai scan barcode, bisa Dana, GoPay, OVO, langsung masuk ke rekeningnya Pok Darwis Pela. Nah, ini beberapa SOP kebersihan, kemudian ini prosedur tentang keselamatan, kemudian ini lingkungan kerja, ini masalah ya kelestarian lingkungan, dan beberapa contoh saja. Nah, ini ada tata tertib untuk di kamar mandi, silahkan dipasang. Ini kebetulan contoh SMA Negeri Boyolali, ini mungkin di tempat Anda, misalnya di Salma Sofa, tata tertibnya, jagalah kebersihan, buang sampah, bekas bungkus sabun, sampo, pembalut, odol, dan lain sebagainya. Tanda tangan di bawahnya pengelola destinasi tempat Anda. Nah, itulah tadi beberapa contoh stiker yang bisa dimanfaatkan buat teman-teman pengelola untuk meniru atau menyiapkan ini. Nah, setelah ini nanti akan ada info dari Bu Agnes untuk kunjungan ke mana? Kunjungan ke destinasi di tempat Anda untuk penilaian. Nah, nanti setelah ini akan ada, kita akan daftar kalau misalnya memungkinkan maka kita akan mendaftarkan Anda ke CHSE di kementerian. Kenapa? Karena mungkin Mbak Dia nanti dalam waktu dekat akan menjelaskan akan ada kunjungan. Nah, kalau bisa tempat Anda terpilih. Mungkin itu dulu dari saya, nanti kita akan lanjutkan. Saya kembalikan dulu ke Bu Agnes mungkin atau ke Bu Agnes ya. Silakan Bu Agnes. Testimoni dari teman-teman yang udah pernah mendapatkan CHSE. Silakan Ibu Agnes, saya kembalikan ke Dispar. Testimoni yang diawali oleh Ketua Putri Kaltim, Mbak Dian Rosita, disilakan. Mbak tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, semangat ya. Oke, terima kasih buat kesempatan yang udah diberikan sama saya. Kita langsung aja ya, nanti saya juga pengen ada interaksi dari teman-teman. Jadi sebetulnya CHSE ini susah-susah gampang, gampang-gampang susah gitu ya. Dan CHSE ini mengajarkan bagaimana sih pengaplikasian, memberikan kebersihan, kenyamanan, ya kan. Kemudian kita memperlihatkan bahwa destinasi wisata itu punya lingkungan yang sehat, bersih gitu ya, untuk menjadikan ini sebagai jaminan, ya, jaminan buat pengunjung kalau ke tempat kita.
oh kalau ke Mahakam Lampion Garden tersertifikasi insya Allah bersih gitu ya, rumah ulin Arya juga bersih dan sebagainya seperti itu. Jadi ini perlu banget kalau teman-teman mempertanyakan enggak buat apa ya, nggak ada duitnya misalnya, itu salah gitu. Jangan berpikir tentang itu. Jadi mindset kita udah harus diperbaikin dulu atau dulu bahwa CHSE ini nantinya akan memang menjadi patokan atau panduan buat semuanya, buat pemerintah, buat swasta, buat perusahaan, dan juga destinasi wisata. Saya sih sebetulnya udah bikin ini nih ya, tips sukses sertifikasi CHSE. Cuman saya tahu teman-teman ada berbagai problem untuk CHSE ini. Yang pertama adalah bagaimana mendapatkan NIB, karena apa? Syarat wajib sebelum kita proses sertifikasi CHSE, kita harus punya NIB. Ya kan? Oke, TIP belum punya apa-apa, NIB. Nah, NIB ini akhirnya membuat Kota Samarinda dan teman-teman lain di Kaltim ini mempertanyakan gitu, saya harus pakai badan usaha atau pakai pribadi, kan seperti itu ya. Nah, itu kami kembalikan kepada kalian sendiri, tapi memang kalau advice dari kami, badan usaha bagus ya, mau baik UD, CP, apa yang kecil-kecil, yang pasti itu lebih bagus untuk kita gitu. Tapi kalau nggak ada, pribadi aja ya dulu. Yang pasti satu KTP, yang kedua NPWP. Baru nanti ke OSS, apa yang kemarin saya kasih alamat itu ya, kita harus mendapatkan NIB secara online. Tapi kalau nggak bisa, BB2T sudah saya telepon, BB2T sudah saya telepon nih, bahwa mereka buka dari pagi sampai jam 12. Jadi kalian kalau misalnya kesulitan, silakan ke BB2T, buka ya, ada pelayanannya yang piket. Nah, itu dulu yang pertama ya, NIB. Nah, setelah NIB, kalian udah harus masuk ke Kemenparekraf CHSE untuk ngisi pendaftaran. Dari situ sih kami udah bisa pantau, pertama auditor dari Sukovindo, juga dari TUF ya, semuanya udah connect sama Putri, gitu. Jadi memang Putri mengorganize CHSE di berbagai daerah, baik itu merupakan anggota Putri maupun yang belum, gitu ya. Yang belum harus nantinya ya, benar ya Mbak Sela ya. Nah, yang belum nanti harus gitu. Oke, ini tips-tipsnya ini udah bagus banget. Ini sebetulnya flow proses CHSE juga simple gitu ya. Kemudian ada 84 kuesioner yang nantinya akan dipertanyakan ke kalian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fauzan. 80 dengan poin 1 atau 0. Ya, 1 atau 0. Nah, penilaian ini saya teoritis dulu ya, nanti masih ada Mbak Sela sama Mas Adam yang memperlihatkan apa yang harus disiapin. Jadi poin ini ada nilainya 1 atau 0 ya. Cara perhitungan saya sudah dapat. Nilai yang paling rendah itu 86 tidak lulus. Dan ini udah kejadian. Kemarin ada kafe yang saya ajukan nggak lulus nih. Gitu. Terutama karena dia tidak punya pengukur suhu badan, ya kan? Kemudian pamflet ada kan, announcer juga nggak ada, ya kan? Kemudian itu tadi apa itu yang untuk kebakaran itu apa? Ya, udah langsung nggak lulus tuh. Jadi kita simpel aja, kita nanti akan disampaikan sama Mbak Sela sama Mas Adam apa-apa aja. Tapi setidaknya kita bisa ngukur ternyata. Kita bisa ngukur dari semua pertanyaan tersebut, kita bakalan dapat berapa poin. Gitu. Terutama tempat sampah ya. Tempat sampah kita kemarin banyak yang buka, ternyata nggak boleh, tutup. Virus gitu ya, kita buang sampah itu juga virus kan seperti itu. Jadi sampahnya harus ditutup gitu.
Oke, mekanisme penilaian CHSE tadi juga udah ada ya, ada manajemen tata kelola, kesiapan karyawan, sama pengunjung dan tamu. Jadi CHSE ini sebetulnya diharapkan atau diwajibkan kemarin diaudit pada saat ada pengunjung. Gitu. Ada pengunjung, makanya ada beberapa yang CHSE-nya sekarang di-cancel karena kita kemarin PPKM. Nah, ini sudah mulai dibuka, baru CHSE akan jalan. Jadi diharapkan interaksi dari pengunjung, kemudian sebagai destinasi, itu memang terjadi. Dan disitulah ada penilaian. Gitu, apakah pengunjungnya kita pakai masker nih, atau berkerumunan nih, gitu ya. Itu akan dipantau oleh auditor. Gitu. Apalagi nih, tipsnya itu tadi ya, tipsnya ini ada satu, berdoa dulu, jangan takut sama auditor. Jadi auditornya ini memang, jadi auditornya ini auditor paling bagus, istilahnya yang terbagus lah, bagus-bagus di Indonesia itu ya. Sukovindo itu Intertek yang saya ketahui di dunia kerja adalah auditor yang memang sangat punya independen yang sangat tinggi, gitu. Jadi we don't need to pay the money gitu ya. Jadi jangan sekali-kali mencoba, nggak ada yang tentang itu. Gitu. Sukovindo sangat sekali berdoa bersungguh-sungguh tidak takut auditor, kemudian siapin konsumsi. Karena apa? Proses audit ini ada yang kemarin Mas Adam dari pagi sampai maghrib, Mas Wandem dari Mahakam Lampion Garden itu dari jam 11 sampai jam 1 malam. Jadi kalian juga harus mempersiapkan konsumsi, jangan sampai dehidrasi mereka pulang gitu ya. Habis itu yang terakhir adalah lengkapi semua persyaratan sebelum pelaksanaan. Karena apa? Kalau gagal CHSE ini, kalian nggak akan bisa tahun depan ikut. Baru 2 tahun lagi kalau baru boleh. Itu. Habis itu yang lain-lain untuk persyaratan untuk teknis di lapangan saya serahkan ke Mas Adam sama Mbak Sela. Nanti nggak kebagian mereka kalau saya yang ngomong semua ya kan. Nanti kita setelah Mbak Sela sama Mas Adam kita akan tanya jawab ya teman-teman yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita gerak cepat saja langsung ke Ketua Putri Samarinda, Mbak Sela Ahmad, silakan. Speakernya masih mute, Mbak Sela. Speakernya masih mute. Sudah terdengar Pak ya? Semangat ini. Ternyata semangat Pak Faujun ternyata nggak kedengeran. Oke teman-teman, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin tadi udah dibahas jelas sama Pak Faujan dan Mbak Dian. Jadi untuk detailnya udah sangat jelas. Teman-teman semoga bisa dapat pencerahan. Kalau dari saya sih lebih ke saya mau sharing kekurangan saya, kekurangan Rumah Ulin. Apa yang membuat poin kami berkurang banyak. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan evaluasi atau pembelajaran buat teman-teman yang lain. Saya langsung aja ada 3 hal yang sangat berperan yang kemarin membuat drop poin kita di Rumah Ulin. Yang pertama, teman-teman mungkin di indikator ada 84 indikator, bisa ada contekan gitu ya. Dari H-2 udah siapin semuanya. Ternyata saat di lapangan nggak segampang itu gitu. Di indikator ada penjelasan tentang sampah organik dan non-organik dan B3, bahan berbahaya dan beracun. Harus ada tricolor trash bin itu. Tapi di lapangan dicek lagi
apakah semua trash bin-nya itu seperti itu atau cuma satu untuk ketika tim auditor datang. Nah, jadi tim auditor ini seperti yang Mbak Dian bilang, karena sangat independen, dia nggak mau dibohongin gitu. Jadi misalnya luasan kita 3,5 hektar, dia ngecekin tuh keliling, bener nggak semua trash bin-nya atau at least 50% trash bin seperti itu gitu. Nah itu kekurangan kami Rumah Ulin kemarin, kita nggak ada gitu, kita nggak punya trash bin 3 warna karena terlalu realistis mungkin Mbak Dian ya. Kami menganggap di Samarinda belum memiliki sistem pengolahan limbah seperti itu gitu. Mau ada 3 warna, 7 warna digabungnya satu juga gitu kan. Emangnya pelangi. Maksudnya TPS dan TPA kita belum ada pemilahan antara organik, anorganik dan B3. Tapi itu mungkin salah, jadi teman-teman mungkin jangan diikutin. Terus masih tentang trash bin harus ada tutupnya. Jadi kayak Mbak Dian bilang tadi, kalau itu terlalu realistis, kami merasa kalau pengunjung buang harus dibuka, harus mengangkat, itu kan orang pasti jijik gitu ya, kotor. Ternyata ada pemikiran lain, pertimbangan lain, harus dengan tutup gitu, supaya tidak ada lalat yang hingga pada virus tadi yang Mbak Dian bilang. Oke, itu tadi tempat sampah. Yang kedua APAR. Mungkin teman-teman lihat harus ada APAR, alat pemadam api ringan. Di Rumah Ulin kami APAR sudah tersedia di setiap gazebo, di resto, di kitchen, hanya expired. Nah itu juga. Jadi itu 1 tahun sekali loh. Iya. Bukan hanya ada, tapi terkelola dengan baik gitu. Jadi jangan sampai yang bisa beli doang, tapi maintenance-nya nggak dilakukan. Jadi itu sebenarnya CHSE ini bagus kalau kita mau jadi profesional, jadi kayak tempat-tempat wisata di Jakarta yang udah standar gitu, bagus gitu. Nah, jadi bisa bukan hanya untuk dapat nilai, maksud saya. Di sini itu pemerintah mau buat standarisasi untuk tempat wisata. Saya sangat apresiasi itu sih. Minimal APAR 1 aja, Bu. Oh iya, minimal tadi dari Mbak Dian, minimal APAR 1 pun boleh. Cuman kasusnya di kami kebetulan memang sudah ada, tapi expire gitu. Memalukan. Sudah beku. Gitu ya, jadi pengalaman. Terus juga untuk fasilitas-fasilitas pendukung kayak APAR atau AC pun itu harus ada jadwal terkontrolnya Pak Faujan. Jadi bukan hanya, jadi pengalaman juga kemarin AC-nya berapa bulan sekali dibersihkan. Kadang 3 bulan, kadang 6 bulan Bu. Kita kan ya nggak ini ya, baru mana ininya jadwal kontrolnya bisa dilihat hard copy-nya, nggak ada gitu. Jadi itu mungkin juga masukan, harus ada hard copy. Kalau tanggal sekian ada petugas yang membersihkan AC sampai sedetail itu gitu loh. Kalau tempat wisata baru saya yakin belum ada itu gitu loh. Mungkin kalau tempat wisata yang sudah established yang gede sekali baru ada. Jadi itu pengalaman. Yang ketiga terakhir tentang efisiensi air. Kami juga kekurangan di situ kemarin poinnya. Jadi di setiap tempat-tempat yang ada airnya, yang ada kerannya itu diharuskan memiliki tulisan save water atau penghematan air. Karena kan tempat kita ini tempat umum. Jadi orang tuh bebas kayaknya pakai air, pakai semua fasilitas kita dengan bebas lah. Kan cuma-cuma juga kan udah bayar nih, pakai mau mandi mau sejam juga nggak ngaruh. Nah itu dirasa oleh Kemenparekraf harus ada tulisan agar bisa di efisiensi, bisa dilimit pemakaiannya untuk satu orang. Jadi, udah sih saya 3 itu yang terutama, semoga bisa jadi masukan buat teman-teman. Jangan lupa tuh ditulis yang gitu-gitu. Pamfletnya dibanyakin. Pamfletnya juga. Itu sih dari saya. Terus mungkin terakhir apa sih manfaat ya Mbak ya, boleh sharing dikit. Iya. Apa sih manfaat kita udah certified CHSE? Selain tadi udah diceritakan sama Pak Faujan, tadi Pak Faujan bilang sebagai jaminan gitu kan, upaya pemerintah sebagai jaminan kalau tempat wisata kita terstandar. Kalau menurut saya yang
paling penting itu kita dapat trust dari masyarakat, dari pengunjung gitu. Kalau tempat kita udah CHSE certified, ada stikernya, pasti mereka lebih milih tempat kita dibanding tempat lain yang belum tersertifikasi. Jadi mendapatkan trust atau kepercayaan pengunjung saat pandemi ini susah banget gitu. Susah sekali. Apalagi yang tanpa sertifikasi. Nah, itu jadi teman-teman mumpung ini gratis, ayo sok rame-rame minta bantuan Dispar. Gimana caranya? Pokoknya tempat kita harus tersertifikasi. Ini lagi gratis nih, nggak tahu nanti katanya bisa berbayar. Yang kedua, kalau sudah tersertifikasi, tempat wisata kita masuk di database Kemenparekraf. Contohnya kayak tadi Pak Faujan udah memperlihatkan di Samarinda ada 5 destinasi BTW dan 1 pesut etam kapal wisata. Itu ketika kita buka di websitenya Kemenparekraf, keluar tuh profil Rumah Ulin, profilnya Salma Sofa, semua keluar. Dan ada QR code-nya, jadi udah dilihat Indonesia. Secara nggak langsung Kemenparekraf mempromosikan kita. Gitu. Dan di kampanye terakhir Kemenparekraf juga disampaikan bahwa yang diprioritaskan untuk dipromosikan adalah yang sudah CHSE certified. Itu dan yang terakhir free gitu. Ini cuma repot dikit aja gitu. Dan ya tapi repot banyak kata teman-teman di samping. Jadi apa ya? Mungkin teman-teman tahu banyak sertifikasi yang berbayar dan ini free gitu. Kenapa enggak? Ya. Dan sertifikasi ini setahun sekali, Mbak ya. Maksudnya berlakunya dari Desember kayak kemarin Rumah Ulin di Desember 2020, expired di 2021 karena belum tentu tahun depan masih bisa standar gitu kan. Jadi tiap tahun harus diperbarui. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Balik ke saya. Nah, habis ini Mas Adam ya, ayo. Kita lanjut lagi ya, tahan dulu ya teman-teman yang memberikan pertanyaan, teman-teman yang mau konten, yang baru saja online juga tahan dulu pertanyaannya, karena masih ada partisipasi lagi dari wakil ketua Istri Samarinda. Silakan Pak Madam Hussein. Ya, terima kasih Bu Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau bersaksi seperti sesuai instruksi Bu Agnes. Saya belum meninggal. Bercanda Biar santai. Jadi kalau penjelasan teknis tadi rasanya sudah dijelaskan oleh Pak Fauzan, kemudian oleh Mbak Dian tadi ya. Itu teknikal. Nanti mungkin para peserta bisa nego ke Pak Fauzan apakah tadi file Excel itu bisa dikirim ke calon-calon pendaftar sebagai salah satu kisi-kisi lah untuk mengikuti sertifikasi CHSE biar nggak terlalu berat. Nah, kenapa berat? Di Salma Sofa itu cukup berat kemarin waktu udah mau ngurus sertifikasi CHSE karena Salma Sofa itu tidak tertib administrasi. Jadi CHS ini mengajarkan kita untuk tertib administrasi supaya standar, objek wisatanya standar, kan maksudnya seperti itu. Mungkin kita semua sudah melakukan, tapi hanya belum standar atau belum belum sesuai dengan aturan mereka mungkin ya. Kalau di Rumah Ulin tadi masalah tempat sampah yang kurangnya, kalau di Salma Sofa itu banyak dropnya justru di ya salah satu juga stiker-stiker himbauan ya, seperti hemat listrik, hemat air. Nah, itu kan ngakalinnya bisa dijadiin satu flyer seperti kata Pak Fauzan. Kemudian yang lumayan bikin drop itu poin hilang adalah, jadi gini, kalau kita kan saya percaya teman-teman di sini adalah para pelaku usaha ya. Udah cukup, ada yang baru, ada yang cukup lama, tapi kan dalam jalan usahanya pasti ada briefing, apakah briefing mingguan, kemudian nanti misalnya ada evaluasi di segala bidang ya, evaluasi operasional, evaluasi kebersihan. Nah, tapi ternyata CHSE itu
mensyaratkan setiap briefing dan evaluasi itu harus ada dokumen hard copy-nya. Nah, jadi kayak misalnya Salma Sofa ya briefing, evaluasi. Waktu ditanya, ya Pak kita briefing, kita evaluasi masalah kebersihan juga operasional. Tapi waktu auditnya tanya, mana buktinya? Nah, buktinya apa Pak? Orang udah lewat kejadiannya. Orang minggu lalu briefingnya gimana Pak? Nah ternyata itu untuk di CHSE teman-teman itu harus punya dokumen laporan briefing. Jadi misalnya gini aja. Berita acara mungkin ya Mas Damya. Betul, pada tanggal 21 Agustus misalnya 2020 manajemen telah melakukan briefing masalah kebersihan, hasilnya adalah bagus, semua telah bekerja sesuai SOP misalnya atau sesuai dengan desk job, udah tanda tangan. Nah itu yang perlu teman-teman persiapkan. Jadi mungkin akan lebih baik kalau misalnya ada printer di tempat usaha masing-masing ya, karena yang gitu-gitu kan sebentar aja kita bikin tuh bisa dikejar gitu. Nah Salma Sofa kemarin tuh agak berat karena pertama tidak tertib, yang kedua itu tidak punya printer, jadi kami agak bolak-balik sih ke printingan waktu ngurus itu, karena itu poinnya ternyata lumayan kalau kita bisa menuhin itu. Apar juga kemarin kita miss dengan ya gitulah ya, Salma Sofa tuh juga karena ya tidak tertib tadi lah. Kan kita mikirnya Salma Sofa kan kolam ya, ini isinya air semua. Kalau ada kebakaran tinggal kita sumber pakai air kolam, apa susahnya gitu. Selang pemadam kita punya, alkonnya setara pemadam. Apa gitu? Api apa yang bisa membakar tempat, kecuali api neraka ya, kan semua tidak lepas dari api neraka ya. Kalau itu ya. Tapi kalau api duniawi, api apa yang bisa membakar tempat kami? Ya gitu. Nah ternyata itulah Salma Sofa tidak belajar dari Firaun. Kesombongan tuh membawa pada keruntuhan gitu. Karena sombong, loh Mas nggak bisa Mas katanya. Tetap harus ada apar gitu. Ini apa standar itu seperti itu. Oh ya udah kalau bicara standar kan kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Walaupun secara teknikal udah men apa sih susahnya nyiram gitu. Itu. Nah terus mungkin kalau dari kami sih itu mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada kami atau kepada Pak Fauzan, tapi ini sebagai bahan diskusi aja ya buat ke depan gitu. Ngurus CHSE sekarang alhamdulillah gratis, dipermudah, maka jangan ditunda-tunda. Kalau bisa dikejar memang dikejar gitu. Nah tapi mungkin ke depan perlu ada campaign yang campaign yang tujuannya CHSE ini bukan cuma ke pengusaha tapi juga ke konsumen. Jangan sampai kita udah berbuih-buih ngomong kita udah CHSE, konsumen bingung apa itu CHSE, warung mana, kafe apa. Nah kayak gitu kan, jangan sampai gitu, jangan sampai akhirnya gini, analoginya gini ya, kita punya warung nasi kuning, kita jual 2 lauk, telur sama ayam, terus untuk mendapatkan keuntungan kita rencananya mau nambah jualan untuk kan kayak gitu. Jadi supaya nambah omset, nambah jualan untuk gitu. Nah ternyata waktu kita jualan untuk nggak nambah omset, malah rugi. Karena untuknya nggak laku. Nah itu kan masalahnya ternyata konsumen tuh nggak mau untuk. Konsumen tuh maunya ikan haruan. Ya ini analoginya makanan karena udah jam makan siang ya. Maaf. Tapi memang seperti itu, jangan sampai kita udah berbuih-buih CHSE tapi konsumen kita tuh nggak ngerti CHSE gitu. Jangan sampai kayak gitu kan, akhirnya kan kita tuh jadi apa ya, hanya jadi macan di hutan sendiri, yang tahu ya orang pariwisata juga atau yang tahu Pemkot gitu, padahal kan pasar kita tuh sebenarnya lebih luas dari itu tadi. Nah, terus keuntungan ngurus CHSE kemarin kami dari Putri ada ini ya, ada rapat dengan Kemenparekraf kemarin. Jadi untuk pembukaan tempat wisata itu secara nasional nanti kan akan menggunakan, bahkan sudah ya tertuang dalam surat keputusan akan menggunakan ACP ya, aksi apa sih? ACP, tanggap cepat lindungi apa? Peduli lindungi, aksi peduli itu pakai aplikasi peduli lindungi. Nah, yang diberikan akses atau diberikan pertimbangan lebih besar untuk bisa dapat QR code aplikasi peduli lindungi itu adalah tempat wisata yang sudah tersertifikasi CHSE dan tergabung di asosiasi. Jadi biar ininya koordinasinya mudah.
Jadi mungkin buat teman-teman yang memang ini ya, kalau bisa diurus ya diurus aja CHSE, atau mungkin teman-teman berminat bergabung di Asosiasi Putri, itu bisa juga nanti menghubungi Mbak Sela atau Mbak Dian. Jadi Putri ini adalah perhimpunan usaha taman rekreasi Indonesia, tapi nggak terbatasnya di taman. Kita itu sekarang sudah sampai di objek wisata ya. Mau itu daya tarik, malah mau itu museum, mau itu water park, mau itu kolam renang, itu naungannya adalah di bawah payung Putri. Mungkin dari saya itu aja ya, sedia printer lah pokoknya. Sama Apar, jangan sombong. Jangan kayak sama sofa. Jangan printer kertas. Printer kertas, ya, karena itu bisa curi poin yang lumayan banyak itu. Oke, baik. Terima kasih sudah kita dengarkan 3 testimoni ya dari Putri Kaltim dan Putri Samarinda dengan wakil ketuanya Putri Samarinda, yang mereka ini adalah sudah suhu di bidangnya masing-masing ya dalam mengelola objek wisata ini, dan itu pada hari ini sangat beruntung ya teman-teman yang baru saja mau mengurus CHSE sudah beruntung mendapatkan cerita dari mereka, apa aja sih kekurangan mereka. Ada yang sampai jam 1 malam ya mengajarkan. Nah itu ini akan menjadi catatan penting buat teman-teman pengelola objek wisata yang akan mengurus CHSE-nya atau sedang mengurus, itu dilengkapi saja apa yang tadi diceritakan, kekurangan-kekurangan mereka jangan lakukan, karena itu sudah mengurangi nilai. 85 aja nggak lulus ya? 86 aja nggak lulus. Nah itu. CHSE dengan ini dalam pengawasan. Sekarang dalam pengawasan. Ya, belum educare. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan nih, berinteraksi dengan teman-teman yang ada di rumah masing-masing ya. Kita masih PPKM ya. Ini nih Om Sadam nih memang suka bikin kegaduhan. Bisa berinteraksi langsung ya. Kasih tanda, lihat di kamera Bapak Ibu, ada di situ ada more, tekan di situ. Kami akan mengajukan pertanyaan, mumpung lagi ada di sini. Ya, Silakan. ayo siapa yang mau bertanya silakan. Kecuali Mas Fir'aun lagi dulu ya, jadi boleh ke saya atau ke Mbak Sela ada di sini. Boleh silakan nanya. Silakan Mas Riki nih, Mas Riki kayaknya dia ini nih mau siap-siap juga mau maju nih dari puncak 30. Terus siapa nih? Mas Udin juga, Cil Ipet juga, Cil Ipet belum ikut nih. Ada juga, halo dari Kukar ada, dari Bontang ada juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa share ya ilmu-ilmu kita, ilmu. Contekan-contekan kita. Silakan. Iya, Jessica. Mana Jessica? Jessica siapa? Siapa nih? Jericho ini ya. Jericho kah? Siapa mau mengajukan pertanyaan? Tolong Halo Mas Jericho, ada yang mau ditanyain? Halo, so far cukup sih, udah jelas semua. Kalau dari saya. Gimana? Sejauh ini udah cukup jelas dari saya. Belum ada pertanyaan. Oke, cocok kalau gitu saya jadi dosen ya. Jelas muridnya udah langsung mengerti gitu ya kan. Boleh tanya ini. Mas Jericho nggak usah dimatiin aja deh. Halo. Nanti Mas Jericho kalau memang mau maju, ini schedule-nya Ya, Bu masih Dian. sampai tengah September. Boleh nanti informasi sama saya. Kami akan pantau dari pendaftaran sampai kelengkapan. Nanti kita bantu. Sama kalau misalnya, sama kalau misalnya udah daftar, saya akan
contekan, gitu ya. Oke, makasih Bu Ya, Dian. jadi contekan akan diberikan pada saat pendaftaran sudah dilakukan ya. Ya. Biar nggak mubazir ngasih contekannya ya Mbak Sela ya, gitu. Terima kasih. Gitu. Ya, makasih Bu Dian. Ayo yang lain. Yang menyusul ini yang enak. Siapa lagi? Silakan biar langsung ditanggapi Nani. Mas Adam sudah balik nih. Halo, Sudah. halo, Mbak, Bu Agnes. Mas Riki nih kayaknya. Ini Riki, kan? saya Ya, boleh nih silakan. Aris boleh Mbak? Oh Mas Aris. Oh, Mas Aris. Ayo. Halo. Halo, ya, Sumber gila. Kami makasih. sudah lulus apa lagi nih? Ada ya? Saya apa lagi? Sudah lulus. Videonya Mas Aris. Ah, waduh, jangan deh. Tanya Maris. Oke, udah. Ganteng. Ya. Baru mandi ya? Belum mandi nih. Belum mandi malah. Dari tengah ya? Ya, terima kasih banyak. Ini saya mungkin sudah dapat banyak lah dijelaskan sama teman-teman. Termasuk Pak Paujan, Bu Agnes, Mbak Dian, Mbak Sela sama Sadam. Jadi yang untuk dijelas nggak suaranya nih? Ya. Karena putus-putus di sini. Jadi ini soal kampanye. Yang pertama soal kampanye. Saya memang paling vokal untuk kampanye ini. Kalau bisa dari wali kota langsung yang mengajak membuat video semacam apa promosi menyelamatkan wisata. Jadi mengajak ke destinasi kita, siapa yang melabel CSE silahkan datang, itu wisatanya aman gitu. Ya kan? Jadi teman-teman juga berlomba-lomba untuk masuk CSE. Nah, itu satu ya promosi. Jadi harapannya di Dinas Pariwisata mungkin Pak Paujan juga sama-sama ya nyolek-nyolek Pak Wali Kota lah jadi modelnya, endorse-nya. Jadi sepertinya lebih kena kalau jadi endorse-nya beliau langsung kan. Oke. Mungkin itu. Kedua, nah, saya di kapal wisata kan melalui dermaga. Ya mudah-mudahan bisa dilobi enggak dari perhubungan untuk dermaga makan airnya. Karena naiknya dari sana. Jadi setidaknya puncak masuknya kan dari sana, masuk dulu baru ke kapal. Nah, jadi yang di dalam ini kan destinasi, sementara kami dari transportasi wisatanya. Jadi memang sejauh ini sih 2 lapis, tapi ya di dalam dermaganya sendiri mungkin belum maksimal kalau saya lihat sih. Ya mudah-mudahan bisa dikomunikasikan dari Dinas Pariwisata untuk CSE di dermaganya sendiri, Pak. Jelas nggak ini ya suaranya? Jelas. Oke, Jelas, lanjut. Oke, ketiga yang saya memang dari kemarin masih mempertanyakan itu gimana ya bikin barcode itu Pak. Mungkin Pak Paujan bisa memfasilitasi kami dan destinasi supaya dikumpulkan semua nanti dari BI yang dihadirkan sebagai narasumber. Jadi kita satu kumpul semua gitu, jadi satu langsung atau ke BI-nya langsung bareng-bareng gitu lah Pak. Boleh. Kalau satu-satu memang bingung kita nanti Pak, apa yang dibutuhkan, apa yang ini. Mungkin itu harapannya sih gitu Pak. Kalau model pemesanan reservasi memang sudah sejak awal 2017 saya sudah melakukan pemesanan online, itu sudah jalan dan itu memang efektif gitu Pak. Cuma ya memang non tunai ini memang agak susah. Sudah pernah kerjasama dengan bank kemudian ditarik lagi IDC-nya Pak. Jadi sebenarnya kalau mungkin dengan ada ini lebih ringkas dan kita barengan sama-sama lebih enak lah. Ini saya oke lah. Kemudian untuk CSE sendiri saya sejauh ini saya lihat bagus Pak. Bagus. Saya applause lah untuk CSE. Memang belum bisa maksimal untuk melaksanakannya, termasuk hemat air karena kerannya kan memang gratis semua Pak airnya. Jadi mau nyala sebanyak-banyaknya tidak masalah. Ya mungkin itu saja Pak saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Agnes, Pak Paujan, Pak Dian, Mas Adam sama Mbak Sela. Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tanggapi aja. Pak Mas dong yang menanggapi. Waktu dulu kali. Nah. Woknes duluan kali yang ini. Ya, main tunjuk-tunjulan. Yang kampanye tadi kan Bapak Wali Kota tadi ya. Kita mulai dari kalau pengelola objek wisata paham dengan CHSE semuanya, itu baru kita tapi tahun ini melalui penghargaan ini itu sudah mulai sosialisasi SE ke pengelola masing-masing. Oke. Terima kasih. Saya nih ya. Sudah ada Kak? Mungkin Enggak untuk ada. Mas Aris, makasih banget tadi untuk kampanyenya. Saya pikir tuh lebih efektif tadi kalau misalnya Pak Wali Kota dan usulan juga kalau bisa Ibu Kadispar Kota dan juga Kadispar Prop yang lebih tinggi lagi mungkin bisa memberikan kampanye, karena kalau tidak salah di provinsi juga ada program untuk satu kegiatan. Nanti kalau yang ada sertifikat CSE akan diikutkan satu kegiatan, cuma saya belum bisa kasih kebocoran apa karena itu wewenang dari beliau. Nah, saya pikir kampanye itu juga perlu dari Kadispar provinsi. Terus yang kedua tadi masalah QRIS atau masalah kode QR code itu bisa nanti kita coba planningkan dengan Bu Agnes. Mungkin di meeting kedua sosialisasi ini rencana adalah membuat NIB. Jadi mungkin ada beberapa teman yang belum bisa atau belum memahami tentang membuat NIB karena memang tidak gampang, harus sosialisasi juga. Dan mungkin itu bisa disisipkan nanti dengan pihak Bank Indonesia untuk membuat kode QRIS. Sebenarnya gampang, hanya mengisi formulir saja. Hanya mengisi formulir, salah satunya adalah ada materainya dan juga ada nomor rekening yang harus dimasukkan. Ya, hanya itu. Nanti kemudian setelah itu dikumpulkan, diverifikasi, habis itu udah kita akan dapat QR code-nya. Mungkin jarak waktunya hanya 1 minggu saja. Itu nanti lengkap dengan akriliknya dibagikan dan plus soft copy-nya. Jadi kita bisa pakai, kita gunakan stiker atau buat stikernya ditempel di kapal misalnya. Terus kemudian juga untuk Mas Aris tadi, saya lupa, yang saya sosialisasikan hari ini adalah hanya daya tarik wisata. Padahal untuk transportasi wisata juga ada sendiri kriterianya. Nah ini mungkin saya juga kalau bisa Mas Aris nanti ngomong, karena kan kapal wisata kan bukan hanya satu ya, kalau tidak salah ada 4 ya, ada Bentong, ada Mahkota, ada Etam kalau tidak salah. Nah itu kan Mas Aris bisa mewakili bahwa ada berapa pertanyaan kalau untuk yang kapal wisata. 11.30. Ya, saya kembalikan ke Bu Agnes selaku panitia. Silakan Bu Agnes. Boleh nambah nggak? Oke, saya nanggapi Pak Fauzan. Tadi kan minta Om Aris harusnya Pak Aris atau memberikan testimoninya bagaimana mengurus CHSE kemarin. Mungkin kasih sedikit tipsnya karena ada 4 nih kapal wisata nih. Baru pesut Etam yang dapat sertifikat. Tolong dibagikan ilmunya. Maris,
Ya, siap Bu. Makasih banyak Bu, Pak Paujan, Bu Agnes. Oke, siap. Ini melihat pengalaman. Sebenarnya kemarin itu waktu datang tim auditor itu saya coba cari kapal Bentong dan Mahakam. Yang mahkota agak jauh, sudah saya kasih tahu. Kemudian yang ada Pesut Mahakam. Jadi Pesut Mahakam dapat juga ini CSE. Cuma saya nggak tahu penerapannya bagaimana di lapangan ya. Nah untuk poin-poin CSE kita kenanya kalau nggak salah saya ingat itu 88 pertanyaan. Makanya saya kaget tadi agak 84, sementara kami 88 kalau nggak salah. Dan memang ada agak beda dengan teman-teman. Teman-teman mungkin pengelolaannya nggak sama dengan agak nggak sama dengan transportasi. Transportasi agak beda. Mungkin ada item-item semacam poin ya kalau apar ya umum sama keselamatan ya juga jaket pelampung kalau kami kan ada semacam jaket pelampung dipertanyakan juga. Kemudian ya jumlah jaket pelampungnya berapa, jumlah penumpang, ya termasuk ya ya paling penting memang izin. Nah kalau kami ada tambahannya izinnya dari dinas perhubungan itu. Tapi ya pada dasarnya CSE saya lihat bagus sebenarnya. Makanya harapan saya itu secara pendapat saya pribadi ini kalau bisa ini diterapkan sama Pemkot maupun Pemprov karena itemnya lengkap, sangat lengkap. Jadi semua dari keselamatan, dari masalah lingkungan, masalah kebersihan dan lingkungan ada, keselamatan, pelayanan. Jadi kalau makanya saya sedikit kecewa sebenarnya di tahun lalu semenjak awal tahun mungkin sudah ada CHSE tapi kok kampanye kurang. Makanya waktu sampai ke DPRD Kaltim kami menyerukan lewat Putri dan sama-sama dengan perhotelan menyerukan CHSE ini. Ini ada loh barang ini, tolong diadopsi sama Pemda. Kalau perlu dikampanye sama-sama. Inilah upaya pemulihan membantu pengusaha wisata. Dan anggota DPRD sendiri kaget. Waktu itu si ketua yang mimpin Pak Rusman Yakub. Mereka kaget. Mereka antusias juga mendengar ini. Bahkan media-media pun sempat kaget, ternyata bagus ini, bagus programnya. Nah, makanya ya setidaknya mudah-mudahan semua pengelola wisata ada label CHSE. Jadi setidaknya masyarakat yang bakal berwisata dia tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya termasuk mau naik puncak apa itu ada kriterianya saya rasa beda-beda semua masing-masing sesuai tempat lokasinya. Itu luar biasa CSE dibuat sama kementerian makanya setidaknya saya sampai pernah mengusulkan sama Satgas saya ketemu, saya kirimkan malah ini pertanyaan-pertanyaannya ini beda-beda loh Pak, tolong diadopsi saya bilang. Buatlah terserah mau namanya. Oh, terserah mau namanya dibuat apa. Ini tidak CSE ini tidak hanya untuk wisata bisa dipakai, tapi untuk perkantoran pemerintahan, untuk kelurahan, kecamatan, perbankan itu bisa digunakan. Karena memang itu umum sebenarnya dasar memang paling lengkap. Kalau kita mengurus perizinan itu pasti digunakan termasuk apar itu wajib. Perhotelan harus ada apar, harus ada keselamatan. Cuma memang ya kita secara pribadi mungkin ya pengelola ini kan memang pelaksanaannya karena memang dari Pemdanya mungkin ya surveinya mungkin evaluasinya ya secara ya dan kita juga jadi nggak termotivasi untuk melengkapi tadi karena saya juga sampai lupa tadi soal sampah lagi tadi termasuk data list misalnya kalau toilet tuh harus bersih setiap berapa menit sekali itu dipertanyakan itu misalnya 5 menit 10 menit itu harus dicek terus itu ada diconteng itu di kita saya sempat buat ya karena mungkin penuh coret ganti jadi ya diingat-ingat aja kalau ngelihat kebersihannya itu tapi ya mungkin ini ya jadi ngingat lagi memang bagus saya lihat memang sangat bagus ya mudah-mudahan pelaksanaannya ya ini kalau Samarinda bisa menerapkan ini secara terus-menerus kesinambungan
dan pengawasannya bagus dan kampanye bagus, saya rasa kita bakal dipercaya lah dari masyarakat. Oh, wisata di Samarinda ini pokoknya aman deh bilangnya. Jadi tambah rame. Nah, itu mudah-mudahan harapannya. Ya, terima kasih banyak. Ya, itu saya kembalikan lagi ke presenter dan Ibu Agnes juga ya. Terima kasih. Oke, terima kasih statementnya Om Aris. Terus kita ada tambahan dari nanti. Oh ya, sebelum Mbak Dian Rosita, nanti di sebelah 30 semua peserta open kamera mau foto bersama dari rumah masing-masing. Oke, silakan Mbak Dian. Ada tambahan. Ya, saya mau nambahkan sama teman-teman, memang kemarin ada updating HP-nya. Ada updating tentang peduli lindungin. Jadi ini nanti CHSE juga akan tergandeng di sana ya. Sebentar. Jadi masih banyak PR untuk pariwisata. Kita kemarin pertemuan dengan Kemenparekraf, alhamdulillahnya juga langsung juga dengan Kementerian Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan, kemudian Direktur Industri Pariwisata juga, kemudian beberapa ada direktur sertifikasi juga dari Kemenparekraf. Nah, di situ kita Putri diminta untuk bisa berdiskusi karena apa? Kebutuhan nanti di destinasi wisata tentang aplikasi Peduli Lindungi itu kita harus connect gitu. Kita harus connect. Jadi mereka pun di sana lagi arrange sebuah aplikasi supaya nanti Peduli Lindungi bisa diaplikasikan di destinasi wisata. Nah, itu tujuannya memang luas sekali. Kita juga nanti bisa akan termonitor jumlah kerumunan yang terjadi di mana destinasi-destinasi wisata. Jadi dengan kita screening itu nanti terdata berapa istilahnya kerumunan yang terjadi di destinasi itu wisata itu gimana gitu ya. Nah, apabila terjadi kerumunan otomatis kan mereka kalau mau rekreasi nih sekarang udah harus terplanning, nggak bisa langsung kayak gitu aja mau berangkat gitu. Ngelihat oh ya Taman Sama Sopa masih nggak terlalu penuh nih, boleh saya ke sana gitu ya. Nah, kemudian ini Rumah Ulin Arya udah lagi penuh, kita nggak ke sana karena kan Rumah Ulin juga jaraknya juga lumayan ya, takes time gitu. Rugi dong kita kalau misalnya nggak udah di sana tiba-tiba kita nggak masuk gitu kan. Nah, dari hal-hal yang seperti ini kita akan mereka sih akan rapatkan kembali ya. Mudah-mudahan kita akan terus diikutkan untuk aplikasi yang Peduli Lindungi. Nah, untuk database-nya juga memang nantinya diperlukan data-data dari organisasi. Jadi kayak apa ya? Kita ini di daerah ini udah harus sadar organisasi ya. Kalau di sana misalnya di DKI di sana itu saya dengar aplikasi bahkan dari RT pun sudah ada gitu ya kan. RT bergerak atau apa itu semua aplikasi udah wajib gitu. Jadi daerah ini nggak boleh ketinggalan. Kadang-kadang daerah ini kita itu kayak harus maksa gitu ya. Kayak harus maksa kalau misalnya detik terakhir harus memang mereka baru mau masuk. Sedangkan kita sendiri sudah bisa bergerak mulai sekarang. Kita belajar dari daerah lain, dengan organisasi bisa lebih cepat sekali gitu ya, dipantau dan segala macamnya kebutuhannya gitu. Jangan karena kita modus sesuatu aja baru mau masuk ke organisasi. Jadi ini juga tetap bahwa kita nggak maksa untuk masuk ke Putri, tapi kita memang memperlihatkan bahwa dengan organisasi kita bisa sampai luar loh, kita bisa sampai eksternalnya Kaltim, Samarinda, kita bisa didengar sampai ke nasional gitu. Jadi ayo teman-teman, kalau mau suaranya juga didengar sampai nasional, kita juga branding tentang kota kita juga didengar. Kalian nggak akan bisa sendiri sekayanya kalian gitu, tapi pasti bisa melalui organisasi dengan bersama gitu. Ya, jadi ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Bismillah.
Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Masuk ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dian. Ada lagi yang masih mau nanggapi atau mau bertanya? Mumpung lagi tiga-tiganya terkumpul di sini, susah kumpul sebenarnya nih. Kalau ada acara sosialisasi hari ini, nggak bisa ngumpulkan para orang-orang hebat ini. Silakan. Mumpung ada Master Fauzan juga di sini. Siapa? Siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Untuk Ada lagi yang mau bertanya? Siap-siap ya kalian. Cuita Mahagita ya, rencana bulan apa? Oktober ya, Oktober, dan itu khusus untuk daya tarik wisata kota Samarinda, dan kita akan mendapatkan uang pembinaan loh. Saya kan nyebutnya langsung pembinaannya aja, yang lain. Jadi jangan nggak ikut, jadi jangan nggak berbenah gitu ya. Kita bakalan Mulai bersih-bersih. mulai bersih-bersih, mulai mempercantik. Ada cuaca. Cuaca. Oke. Ini Duita Mahagita. Buat mes. Ini kita perjuangkan memang untuk yang nanti menerima penghargaan itu akan diberikan uang pembinaan nggak banyak sih, cuma 4 juta. Cuma 4 juta satu pengelola. Jika terpilih menjadi yang masuk kategori yang memenuhi kriteria. Buat mes. Akan sedikit bahasa Inggris sih CHSE ini. Kalau bahasa Indonesianya itu bersih, ya, sehat, aman, dan kelestarian lingkungan. Itu bahasa Indonesianya. Susah nyebutkan bahasa Inggrisnya. Om Sadam aja yang tepu lilit nanti lidah. Nah, itu CHSE itu penting ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat itu, kemudian boleh menggunakan logo Indonesia Care. Siapapun pengunjung atau masyarakat yang datang ke objek wisata Bapak Ibu, ketika melihat logo itu dia tahu bahwa berada di objek wisata yang standar gitu ya, yang standar, yang sudah memiliki kebersihan standar, memiliki keamanan yang standar, memiliki kesehatan yang standar, kemudian pengelolaan lingkungannya juga standar. Berarti CHSE ini ke depannya itu akan wajib. Jadi mulai dari sekarang memulai gratis nih. Teman-teman ikut dan sambil membenahi objek wisatanya masing-masing, membenahi apanya, membenahi kebersihannya, membenahi kesehatannya ya, supaya sehat, objek wisata itu sehat. Kemudian membenahi keselamatan di objek wisata yang Bapak Ibu kelola. Kemudian bagaimana mengelola kelestarian lingkungannya, itu yang penting. Sehingga nanti ke depannya objek wisata Bapak Ibu akan muncul dengan sendirinya ketika dibuka linknya gitu, oleh pengunjung atau oleh wisatawan yang datang berkunjung nanti kalau PPKM sudah nggak ada lagi ya, sudah dicabut, kemudian corona sudah pergi. Nah, nanti pengunjung yang datangi objek wisata yang Bapak Ibu kelola itu akan mencari secara online. Apa saja objek wisata di Samarinda yang sudah bersertifikat CHSE, begitu. Mereka klik, muncul. Nah, itu akan muncul nama. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki sertifikat CHSE, nggak muncul di aplikasinya. Jadi sayang sekali kan,
ini harus dimanfaatkan ketika masih gratis ini, karena kedepannya nanti bisa saja sertifikat itu berbayar, tapi sekarang ini masih gratis. Jadi cepat gitu, urus apa aja yang kriterianya. Nah, mumpung Bapak Ibu yang sedang menemani saya hari ini itu adalah penerima sertifikat semua, sudah dapat sertifikat semua dari CHSE. Tanya-tanya gitu kan, tanya-tanya, cari contekan, karena lebih baik kita mengikuti jejak mereka, apa yang tidak boleh, atau ibaratnya lubang apa yang membuat mereka terperosok tadi, kita nggak terperosok gitu ya, karena kita sudah tahu contekan dari mereka. Oke, masih ada lagi? Bu, Ibu, izin Bu, soal Kalau tidak ada lagi, kita boleh tutup. Masih Ada ada Mas lagi? Aris ya? Ada Mas izin Aris. sebentar Bu. Mas Ini Aris sebentar Gimana? Bu. Ada Mas Aris ya? Soal Juwita Mahagita, kalau boleh usul Silakan. nih. Ya, kalau Tambah boleh lagi, Mas. usul. Bu Agnes sama Pak Pojan lah. Ya, kalau bisa ini Juwita Mahagita ini bukan dirasakan cuma kami dari pengelola. Masyarakat pun ikut terlibat. Bagaimana caranya? Saya pernah ikut dulu Anugerah Pesona Indonesia tahun berapa itu 2018. Jadi kita mengajak masyarakat untuk dukung kita. Nah, misalkan ya, jadi ada namanya penghargaan semacam favorit. Jadi tambahan lah kalau bisa kan, istilahnya penilaiannya dari masyarakat, semakin banyak yang dukung kita, ya itu berarti ada pemenang favorit. Ya terserah mau dikasih berapa, bebas. Yang penting sama-sama, jadi akhirnya kampanye semua destinasi ikut mengajak, ayo ini dukung. Jadi tahu ternyata destinasi kita tuh banyak loh segini. Nah kan mungkin ya kalau usulan ini diterima mungkin bisa semua sama-sama. Jadi tahu ternyata ada ini, ada Maulin Arya, ternyata ada ini. Sering campaign memang. Favorit yang mungkin ya, favorit ini kan anugerah desa wisata kayak seperti Alimin kan, Pak Alimin Desa Pelak ngajak dia, ayo ini dukung ini. Nah, mungkin di kita anugerah ini coba ditambah itu yang terfavorit lah istilah namanya. Mungkin lebih ramai lagi karena mengajak masyarakatnya. Jadi pengunjung kita, pelanggan kita ajak, ayo pilih saya ya, pilih destinasi ini ya nanti. Nah, jadi setiap datang kita suruh milih-milih kita. Jadi ini menarik juga. Jadi mereka tahu akhirnya. Dan itu juga kita juga bisa ngukur, oh kita segini, tapi tidak masalah, dan itu semakin jadi motivasi kita juga, dan masyarakat pun kelihatan, oh senangnya di sini. Itu aja tambahannya, kalau bisa sih ada tambahan pagan favorit. Makasih banyak. Udah dicatat sama Pak Mojan. ya Banyak mungkin polling akun gitu ya, polling akun nanti ya favorit ya. Ya boleh, mau terserah mau dibikinkan Facebook kah apa, boleh bebas. Yang penting ya masyarakat terlibat tuh aja Pak. Oke, ada pertanyaan Pak Mojan? Ya, sebelumnya saya udah kirimkan semua materi dan contoh-contoh stiker atau spanduk di kolom chat. Teman-teman silakan download, termasuk SOP tadi, tata tertib, cuman disesuaikan dengan kondisi tempat kalian. Nah, kemudian yang kembali ke CHSE ini, nanti kebetulan saya sebenarnya auditor juga CHSE, cuma kemarin saya ikutnya di KIS di Denpasar, tapi kalah bersaing. Yang menang adalah Skopindo. Dan informasinya tahun ini ada 6.000 destinasi atau tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh auditor. Nah, saya nggak tahu berapa Kalimantan Timur dapat jatahnya. Mungkin nanti Mbak Dian dari Putri tahu kira-kira jatahnya Kaltim berapa nih gitu kan. Nah, sementara yang untuk Samarinda itu bukan hanya destinasi, tapi juga ada hotel dan restoran. Untuk tahun lalu, untuk restoran itu kalau tidak salah 27, hotel di Samarinda baru 20. Dan mungkin tahun ini pasti mereka akan juga berlomba-lomba untuk mendapatkan CHSE karena ini gratis. Nah, kemudian satu lagi bocoran yang saya dapatkan, kebetulan saya juga panitia lagi dari Dinas Pariwisata Provinsi, lagi menyiapkan program beasiswa sertifikasi kompetensi buat SDM pelaku pariwisata dan ekraf.
rencananya tahun ini masih ekrab, tahun depan akan ada sertifikasi kompetensi untuk pariwisata. Misalnya contohnya, di Ulin Arya ada pemandu wisata, tapi kan belum berstandar, belum sertifikasi. Nah, nanti silakan mendaftar. Syaratnya udah CHSE belum? Kalau misalnya udah CHSE maka silakan ikut, dan itu akan ada program beasiswa yang dibiayain pemerintah. Kita lagi merancang itu, insya Allah beasiswanya dari beasiswa Kaltim tuntas kalau nggak salah, beasiswa tuntas. Nah, jadi mau ikut itu sertifikasi harus ada CHSE. Mungkin guide di Pesawat Etam atau mungkin guide di mana. Kemudian ada mungkin apapun itu yang jelas dia pelaku pariwisata mau ikutan beasiswa ini, syaratnya harus punya CHSE. Ini bocoran dari program dari Dispara Provinsi. Mungkin itu dari saya. Mbak Dian mungkin tahu nggak kira-kira tahun ini berapa sertifikat CHSE yang akan dikunjungi oleh Sukopindo? Mbak Dian. Sukopindo tahun ini berapa Mbak untuk Kaltim jatahnya Mbak? Jatah Kaltim CHSE. Seluruh Indonesia ada 122 jatah Kaltim. Ya, akhirnya kemarin Kaltim. saya share ke teman-teman ini. Oh ya Allah. Jadi untuk Kaltim itu jatahnya sekitar Lebih ya, jatahnya sekitar 120 lebih ya, 122 ya. Nah, memang untuk destinasi masih sangat kurang karena Pak Fauzan itu tadi yang saya bicarakan, NIB mereka belum ada. Oke. Gitu. Jadi tadi saya tawarin sama kayak misalnya Puncak 30 dan segala macamnya itu pakai pribadi aja dulu. Jadi untuk dapat NIB, KTP sama NPWP. Gitu, itu masih bisa. Oke. 120 Kaltim, berarti Samarinda belum tahu berapa ya? Samarinda kemarin itu saya minta sekitar 30 sampai 40. Tapi Berarti saya cukup masih lah ya. kurang. Masih kurang. Artinya untuk 17 destinasi Samarinda cukup lah ya. Cukup. 17 kan kami sudah ya, Mbak Stella ya. Berapa kita? 17 pengelola. Kalau kita berapa? Putri berapa? Kita 8 sudah certified. 8. Jadi 17 dikurangi 8 berarti 9 yang belum. Makanya ini yang 9 ini ayo karena sampai tengah September aja. Gitu. Bisa WA saya ke nomor sekian ya. Oke, iya. Makasih Mbak Dian, berarti itu tinggal 9 lagi ya kira-kira bisa terkejar. Mungkin NIB masa ini tadi nanti Bu Evers bisa jelaskan pertemuan berikutnya akan ada sosialisasi pembuatan NIB. Nanti saya juga akan coba jelaskan NIB-nya seperti apa membuatnya agar bisa dapat NIB. Kemudian langkah selanjutnya baru kita mendaftar CHSE bersama-sama. Bukan begitu ya mungkin Bapak ya. Jadi kita mendaftar CHSE, kita akan dampingi juga lewat media online seperti ini. Saya akan coba arahkan dengan catatan Anda punya NIB dulu ya. Kira-kira itu termasuk nanti sosialisasi tentang QRIS. Saya juga diskusikan nanti dengan Bu Agnes, tapi tadi saya hubungin pihak Bank Indonesia bersedia untuk menjadi narasumber atau menjadi mentor yang pendamping ini, Mas Andi. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Bu Agnes. Atau tadi ada Mbak Resti Amalia pengen bertanya? Sepertinya Mbak Resti, open kamera. Kita utama yang sudah silakan Mbak Resti atau Mas siapa tadi itu ya? Mbak Jessica mungkin? Ayo, mesti CHSE. Kalau nggak dapat CHSE nanti uang pembinaannya tidak cair loh. Kompor ya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam Mbak Lia. Ya, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah ilmunya luar biasa karena Nauren Mini Garden ini saya baru kurang lebih 3 bulan. Jadi untuk izin itu sama sekali belum ada. Nah itu jadi nanti mungkin saya sembari belajar untuk mendapatkan CHSE itu mungkin masih lama ya.
tapi nggak apa-apa, ilmunya nanti saya sambil memperbaikin destinasinya pelan-pelan. Jadi mungkin nanti untuk NIB mungkin bisa di-share lagi ya Pak ya, untuk mendapatkan izinnya. Karena saya masih awam, masih baru sekali, jadi banyak yang harus diperbaikin. Itu aja. Dan untuk yang tadi itu bisa di-share Kak Pak, yang berapa poin tadi bisa dikirim via email gitu ya? Sudah ada di download, saya dikirim di via chat Mbak. Ada di chat Mbak. Pakai laptop tuh Iya, itu ada iya. sudah semua contoh-contohnya. Silakan download baik, satu baik, persatu. baik. Termasuk Baik, stiker, baik, spanduknya. Silakan diikutin. Termasuk tata tertib juga SOP. Silakan. Iya. Alhamdulillah baik kalau gitu. Udah itu aja kali Pak. Mungkin saya minta penjelasan aja nanti mungkin ke depannya untuk izin-izin ya Pak ya. Penjelasan izinnya mungkin nanti ke depannya aja. Mungkin bukan ke depan kali ya, kalau bisa 1-2 hari ini NIB bisa dilengkapi, bisa langsung daftar. Tapi nanti dengan Buatnas kita akan adakan acara ini mungkin minggu depan. Saya nggak tahu tanggal berapa, nanti kita akan dampingi lagi langsung bikin NIB. Syaratnya hanya KTP dan NPWP saja. Itu NPWP pribadi kita atau ya? Kalau perusahaannya pengen atas nama pribadi, nggak apa-apa pribadi. Kalau mau perusahaannya misalnya besar lagi, mungkin bentuk CV ya boleh. Seperti kalau di Desa Pelah kan dia atas nama Popdarwis NPWP-nya untuk desa wisata ya. Tapi kalau misalnya homestay-nya untuk pribadi dia pakai NPWP pribadi. Nah kembali ke Mbak Resti, pengen sendiri boleh, untuk atas nama perusahaan misalnya bikin CV boleh, silakan. NPWP udah punya kan pasti kan ya? NPWP ada. Nah udah gampang, udah tinggal bikin NIB aja. Ya, jadi gini Pak Fauzan, sayangnya ada kabar yang kurang mengembirakan. Jadi untuk desa wisata Popdarwis itu CHSE-nya di cancel. Oh, oke. Itu kemarin saya barusan laporan sama Bu Sri, saya minta maaf Bu, desa wisata padahal sudah ada yang masuk ya kan, tapi di cancel oleh Kemenparekraf. Kemungkinan Pak Fauzan ini mungkin dibuatkan poin-poin tersendiri yang tidak sama dengan kita di destinasi. Gitu. Jadi di cancel sementara aja. Oke. Makasih informasinya Mbak Dian. Ya. Baik, makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Dan ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Mas. Ini Nauren Garden saya belum kunjungi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mampir ke Nauren. Tadi ya, dari Norin ya, Garden ini Garden. Objek wisatanya sangat menarik, saya di sana. Nah, itu sebabnya saya selalu ngecat beliau untuk mengikuti sosialisasi ini. Rencana kita juga Mbak Lia, minggu depan ini kita akan sosialisasi tentang bagaimana mengurus NIB. Oh ya, baik Ibu. Nah, jadi ikuti terus sosialisasi ini. Kita nanti akan jadwalkan hari Selasa ya teman-teman. Karena saya ini tergantung dengan narsum juga. Ya Pak Narsum. Ini karena dosen juga, jadi saya juga harus mengizinkan waktu untuk sosialisasi ini dengan waktunya Pak Pujan, karena beliau juga dosen di Polnes ya, pariwisata juga. Jadi beliau ini adalah andalannya kita untuk konsultasi, kemudian yang memberikan nasihat-nasihat ke kami di dinas. Nah, jadi mungkin ada waktu hari Selasa ya Pak Bojan. Boleh Bu, siap. Insya Allah Selasa. Ya. Selasa Senin juga masih free sih sebenarnya. Ya, nanti Pak Bojan nanti dihubungi lagi hari Selasa, nanti kita buat lagi sosialisasi seperti ini, tapi temanya pembuatan NIB ya Mbak Lia ya, ikuti terus supaya nanti mendapatkan referensi-referensi yang memudahkan dalam mengurus nanti. Oke, ada lagi?
Termasuk sarannya Mas Aris tadi untuk QRIS tadi Bu, jadi mungkin sosialisasi QRIS sekalian bisa diikut sertakan. Nanti NIB dan cara mengurus iris ya. Ya, QRIS. QR code ya. Pakai duit non tunai. Nah ini juga wajib ini. Jadi enggak pengelola juga tidak takut untuk nyentuh duit ya. Terus pengunjung juga tidak merasa sekarang ini kan masa pandemi agak reseh ya pegang-pegang duit, jadi sebentar nyemprot. Jadi iris ini yang memang satu solusi atau inovasi untuk kita berjualan tanpa memegang duit non tunai. Nanti kita akan bahas nanti hari Selasa ya. Mau sore, pagi, malam? Pagi Bu. Pagi juga kayak gini ya? Pagi sampai makan siang. Keharuan. Oke, kita lanjut. Ya. Lanjut. Tidak ada lagi? Itu ada. Kalau tidak ada lagi. Yang baru masuk dari museum kalau tidak salah, Pak Darwin bukan ya? Dari museum. Ya, ditunggu nah. Museum. Ya, museum pasang CSE juga ini sudah didaftarkan Museum. Bu? Sudah didaftarkan nggak Bu? Belum bisa ya. Siapa lagi nih yang perlu dibantu? CHSE-nya. Musim baru masuk. Oh, musim baru masuk. Yang lainnya? Nyimak. Ya, oke, nyimak aja. Yang lainnya yang perlu dibantu membuatkan CHSE? Karena CHSE Museum maksudnya. Iya, kamu tuh. Nah, ini adalah standar nasional. Betul nih. Oke. Sudah? Oke, museum siapa? Ya. Dia mau ngomong dah. Ya, kalau gitu kita tutup dulu karena kita nggak boleh sampai 4 jam dalam satu ruangan. Kita harus keluar nih. Kita harus keluar berjemur. Tolong semua buka kamera karena kita akan foto bersama. Buka kameranya. Semua buka ya, kita mau foto ya. Mbak Anisya Amelia, Om Pandem, MLG, buka. Mau foto. Open kamera. Sisir dulu. Oke, siap, senyum. Hitung dulu Mbak Dwi, Om Dwi. Hitung dulu Om Dwi. Sekali lagi. Lipat. Cel, buka kameranya, Cel. Gaya bebas ya. Cuan. 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu pengelola objek wisata Kota Samarinda dimanapun berada dari rumahnya masing-masing. Salam, nanti kami akan share link untuk acara sosialisasi bagaimana kita mengurus izin NIB untuk usaha pariwisata.
Sampai jumpa. Terima kasih. Terima Yuk, kasih. sama-sama, terima kasih juga. Mbak Dian, terima kasih. Mbak Sela, Brown. Saddam Hussein.